Saya sekarang berada di tengah-tengahnya hutan Kalimantan atau di jantungnya Borneo. Tepatnya di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu. Hutan Kalimantan dikenal memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi atau sebuah kawasan mega diversity. Keanekaragaman itu bisa menyaingi hutan Amazon di Amerika Selatan atau di Amerika Latin, sehingga jenis-jenis yang ada di Amerika Latin banyak ditemukan juga variasinya di hutan Kalimantan. Ada beberapa jenis yang akan saya review untuk Anda hari ini, yaitu Alocasia nebula. Nah, ini ada indukan Alocasia nebula yang kita dapat, ukurannya cukup besar, ini sekitar 70-80 cm dari permukaan tanah. Sebelum kita review lebih lanjut mengenai Alocasia nebula, di tempat ini ada juga beberapa jenis Colocasia yang menyerupai famili Araceae ini. Untuk membedakannya, pertama dari bentuk posisi daun. Kalau Alocasia itu cenderung mengarah ke atas, jadi posisi daunnya di alam itu cenderung mengarah ke atas karena batang dari Alocasia lebih kokoh dibanding Colocasia. Kemudian bentuk batangnya jauh lebih besar dari Colocasia. Jadi Alocasia memiliki batang yang lebih kokoh dibanding dengan Alocasia. Kemudian dari umbi, itu yang membedakan. Kalau Colocasia umbinya sangat besar sekali, sehingga beberapa jenis dari Colocasia atau keladi-keladian itu sudah didomestikasi sehingga bisa ditanam di kebun-kebun, kemudian umbinya dibuat makanan atau semacam penganan tradisional. Sedangkan Alocasia itu bentuk umbinya jauh lebih kecil sehingga tidak bisa dijadikan bahan makanan. Kemudian memiliki zat yang umbinya ini, umbi Alocasia ini memiliki zat yang bisa membuat lidah menjadi sebal ataupun hilang rasa. Jadi sebagian besar dari Alocasia ini jarang dikonsumsi. Ada yang berbeda dari Alocasia nebula. Kalau kebanyakan Alocasia nebula itu pertulangan daun primer sekundernya itu masuk ke dalam, sedangkan Alocasia nebula ini lebih timbul ya, dan warnanya hijau lebih gelap. Kalau Alocasia regina itu belakang daunnya berwarna merah, sedangkan ini berwarna hijau muda. Ini yang membedakan, sehingga Alocasia nebula itu banyak sekali. Kemudian untuk pembudidayaan jenis Alocasia ini boleh dibilang agak sedikit sulit apabila dipindahkan di daerah perkotaan. Pertama, terkait dengan pencahayaan. Alocasia ini tumbuh pada daerah yang betul-betul cahayanya minim sekali, terutama di bawah-bawah tajuk. Kemudian tumbuh pada dataran rendah. Kalau di daerah ini ketinggiannya sekitar 25 meter dari permukaan laut. Jadi termasuk daerah dataran rendah dengan jenis tanah aluvial. Kemudian untuk membudidayakan jenis ini bisa diambil umbinya, kemudian ditanam di pot dengan media yang porositasnya tinggi seperti menggunakan kompos ataupun serasa-serasa yang sudah bercampur tanah. Kemudian dalam proses untuk menumbuhkan tunasnya harus dipasang sungkup supaya tidak
terjadi penguapan yang berlebihan. Dalam waktu 1 bulan maka akan tumbuh tunas-tunas kecil di antara umbi yang kita tanam. Jadi pembudidayaannya seperti itu. Kemudian yang spesifik dari jenis Alocasia, dia memiliki dormansi atau mati sementara. Nah, ini yang spesial, sehingga dalam pembudidayaannya media harus diganti secara berkala. Minimal setiap 6 bulan harus sudah diganti untuk menghindari dormansi pada jenis ini. Di alam yang menjadi permasalahan dalam pertumbuhan jenis Alocasia ini, yang pertama adalah binatang-binatang yang mamalia yang bisa memakan umbinya. Kemudian untuk daun, beberapa jenis serangga sering juga memakan pucuk-pucuk muda daripada Alocasia ini. Kemudian ada juga jamur-jamur yang tumbuh berwarna-warna kuning seperti ini. Ini bercak-bercak kuning akibat adanya jamur. Nah, kalau di dalam pembudidayaannya tentu kita harus mengupayakan ada insektisida, kemudian ada fungisida, dan sebaiknya dalam bentuk organik. Kita tentu berharap di alamnya jenis ini tetap terjaga sehingga tidak mengalami kepunahan, dan sebagian bisa dibudidayakan di luar habitatnya supaya jenis ini juga bisa dimanfaatkan secara lestari. Tentunya untuk kepentingan konservasi, sehingga anak cucu kita di depan akan bisa menyaksikan keindahan dari tumbuhan yang ada di hutan tropis Kalimantan ini.